Wis, wis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah mengikuti apa ini judulnya? Ya, acara dari UKM Cyber belajar Python, pemrograman Python mulai dari nol. Oke, ini kalau kalau apa ya? Kalau cukup sih kita langsung jadikan satu sesi ya, biar nggak panjang-panjang kawan-kawan. Oke, kita buka materinya yang kemarin ya. Materinya beda loh. Udah download belum yang baru, teman-teman? Soalnya yang kemarin itu materinya itu di CSS-nya dirubah sih, CSS-nya sama pihak Python. Putul ya? Halo? Enggak. Oke. Soalnya Python kemarin materinya itu nggak bisa dibuka lah intinya, tampilannya rusak lah kayak gitu. Oke, terus Undo ya, udah dibagikan belum sama moderator? Gimana? Moderator. Udah belum? Sudah kan ikut sing nak grup itu kan? Ada link Google Drive sama kepingin langsung nggak pakai Google Drive ya itu langsung download zip-nya. Oh, aku yang bagi, lupa aku coy. Iya, kamu yang bagi. Aku kan tadi nggak online. Lupa. Lebih banyak sih 73 megabyte ya. Ya udah langsung aja ya kita lanjut. Kemarin kan operator ya. Operator ini agak ribet sih. Tapi karena pembahasan kita kan untuk Python ya, jadi tak jelasin singkat aja sih. Sebenarnya kalau kalian dasar pemrograman itu kan harus kuat di logika ya. Logika itu harus kuat sih. Jadi, nah nanti kalian kalau belajar operator itu nanti dengar istilah logic gate, gerbang logika lah. Jadi dengan gerbang logika itu kita bisa memerintahkan sebuah komputer itu untuk apa ya? Ya untuk sesuatu itu. Contohnya kalau di bidang elektronik itu ya, misalnya untuk menyalakan dan mematikan sebuah tegangan listrik. Jadi ketika dimasukin sebuah perintah 1, maka lampu akan nyala. Kalau 0, ya nggak ada. Jadi lampunya mati kayak gitu. Itu sederhananya ya, sederhananya. Nah, kalau kita di operator nih kayak gini nih. Contoh, Anda dapat melakukan ekspresi tanpa menggunakan variabel interaktif Python. Jadi kalau di mode interaktif itu kan kalau di Python itu nggak usah deklarasi tipe data itu bisa. Jadi langsung aja diketik 2 plus 3 itu 5. Nah, mode interaktif itu yang ini ya, teman-teman. Yang ini ya. Yang langsung tampilannya kayak CMD kalian itu. Itu namanya mode interaktif. Oke. Coba diketik aja 2 plus 3 itu 5. Kalau perkalian ya perkalian. 3 kali 5, 15. Oke. Lalu jenis operator matematika dan string. Kalau ini sih, kalau masih operator basic, sama sih kayak matematika ya. Jadi kalau tambah ya plus, kayak gini. Menambahkan 2 objek. 3 plus 5, 8. Kalau kurang ya kurang. Kayak gini logonya. Perkalian itu pakai bintang kayak gitu. Kalau pangkat bintangnya 2 ya kayak gitu. Kayak ini pembagian. Kalau pembagian habis bagi itu atau kayak gini 2 kali. Slash miring 2 kali. Beda ya pembagian sama pembagian hasil bagi ya. Kalau pembagian kan semuanya 11 dibagi 2 gitu kan. Dia akan ya membagi terus sampai habisnya gimana gitu kan. Tapi kalau pembagian habis bagi 11 dibagi 2, hasilnya bakal apa itu sisa 1 soalnya. Soalnya kan diambil 2 tuh. Kayak gitu. Ini contohnya sih 13 diambil 3 menghasilkan 4 kayak gitu. Modulo ini ya kayak ini lambangnya persen ini ya. Pengolahan sisa bagi. Ini sih basic sih, nanti kalian bisa belajar sendiri. Oke, terus operator bit. Left shift ini menggeser representasi bit. Nah, ini kemarin ini agak ngeluh sih sebenarnya. Cuman
kalau dipahami pelan-pelan nanti gampang kok harusnya. Jadi 2 digeser ke 2 itu 8, menggeser ke kiri ya. Itu tuh gimana perhitungannya gitu. Gini. 2 digeser ke 2 kali. Nah, jadi ada barisan 2, 2, 2 kayak gitu. Ada barisan kayak gini. Itu 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Hasilnya 8. Jadi menambahkan 2 angka 2 di belakangnya kayak gitu. Nah, ini 11 juga kayak gitu. Tapi ini ke kanan. Analoginya sama sih. Ini bitwise n. Menjalankan operasi binary n dan representasi operand. Ini nanti bisa itu sih, saran saya sih googling aja karena di modul ini nggak difokuskan banget sih, soalnya kan emang pembahasannya untuk Python sih. Kalian bisa pakai kata kunci gerbang logika gitu, belajar gerbang logika. Saran saya sih untuk melihat yang versi video biar kalian paham kayak gitu. Kalau ingin paham lagi ya lihat versi elektroniknya. Jadi nanti ada simulasinya, jadi lebih enak lah. Oke, saya skip ya. Ini perbandingan sama kayak matematika sih. Ini kurang dari ya. Kurang dari, terus ini lebih dari, ini kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan ini equal sama dengan kayak gitu. Dan ini tidak sama dengan kayak gitu. Ini sama kayak matematika sih, aljabar kayak gitu. Aljabar kan juga ada itu. Terus, nah ini penggunaan L, LT, GT, GE, EQ, EQ, dan NE. Ini sebenarnya sama kayak yang di atas ini. Cuman singkatan aja sih. Ini kan simbol ya. Ini kan simbol, kalau ini tuh singkatan dari simbol tersebut. Jadi kalau kita bilang A itu sama dengan 1 dan B itu float ya, 5.0. Jelas ya, 1 lebih besar daripada 5.0. Nah, terus dia itu memakai fungsi perulangan dan dia memakai function di sini. Dia memasukkan LT, LE equal, NE, GE, dan GT. Nah, terus dicetak nih sama itu dalam bentuk bulan. Dan keluarnya itu kayak gini. Jadi LT itu lebih apa itu? LT itu ini. Ada singkatannya ya? Oh, ini. LT itu operator LT ini loh, less than, greater than, GT, LE itu less than or equal to, GE itu greater than kayak gitu. Jadi singkatan di atas. Jadi ini hasilnya nanti. Jadi apakah A LT itu ini ya, kurang dari sama dengan 5 gitu. Jawabannya kayak gitu. Terus kalau boolean operator itu ya ini ada not, boolean not. Jika X bernilai true maka akan false gitu. Ini kalian pahami, nanti kalau nggak paham ya bisa googling pakai video sih. Cara singkat menuliskan operasi. A sama dengan 2. Oke. Oh, ini itu gini, analoginya bacanya jika A sama dengan, kan A ini 2 nih, berarti 2 dikali 3, jawabannya 6 pasti. Oke. Atau dapat dituliskan kayak gini, A kali sama dengan 3. Tuh. Biasanya saya pakai yang ini sih, karena lebih mudah dipahami oleh saya pribadi. Oke. Ini urutan matematisnya. Urutan matematis itu kayak biasanya gini nih, kalau orang biasanya kan penambahan itu lebih apa ya, lebih bawah lah tingkatnya daripada perkalian kayak gitu. Jadi perkalian itu didahulukan ya. Jadi contoh nih ada apa itu ekspresi kayak gini, 2 plus 3 dikali 4. Nah, ini kita hitung perkalian dulu kan. 12 ditambah 2, 14 ya. Oke, 3 kali 4 ya, 12 tambah 2. Kayak gitu. Nah, ini deskripsi dan lambang operatornya juga kayak gitu. Ini apa sih kayak gitu.
eksponen. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Percepat ya, percepat. 16 sudah. Nah, ini pengecekan GUIDE PEP. Jadi gini, dia bilang kan, sampai saat ini kan kalian udah nulis pemrograman cukup banyak ya untuk trial error gitu. Nah, di sini tuh ada fitur untuk memudahkan penulisan dan menghemat banyak waktu. Itu pakai gaya arahan style GUIDE PEP 8 lah intinya. Itu apa itu? Itu kayak apa ya? Kalau di pencaksilat kan ada aliran seni apa gitu. Ya, itu kayak aliran seni aja sih. Aku bisa pencaksilat, aku bisa apa ya? Karate kayak gitu loh. Nah, ini tuh masuk gaya penulisan arahan kayak gitu. Dia pakai PEP 8 biar lebih meminimalkan kesalahan lah. Tuh. Kalau lin itu linting itu biasanya. Dibaca linting. Ya, ini lin doang sih. Lin itu pengecekan kode atas kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini di Python itu kita bisa ngecek kesalahan kita. Ini kalian baca-baca sendiri sih. Ini isi dari si PEP 8 itu. Jadi penulisan yang baku, penulisan yang benar itu dijelaskan di sini kayak gitu. Jadi nggak asal. Ini internasional ya. Oke, langsung kita ke memformat kode. Oke. Jika proses lin atau linting melakukan pengecekan, oke. Nah, ini untuk memformat kode kita. Ini buah kode Python, kalau dia itu pakai diproses kodenya pakai Black. Ya, saya jujur sih sendiri juga nggak begitu memperhatikan PEP 8 ini sih. Yang saya tahu sih saya cuman kalau penulisan itu contoh kalau kita mendefinisikan sebuah sesuatu gitu ya. Contoh sebuah class kayak gitu. Ya kita harus menjorok ke kanan. Kalau kita bikin perulangan for atau if else gitu kita harus rapi lah biar kita, soalnya untungnya kalau rapi itu kita bisa baca tulisan orang sendiri kayak gitu. Kadangkala kan codingan yang baik itu bisa kita baca juga dan diteruskan ke orang nanti yang mau membaca, kita pakai dokumentasi atau langsung bisa baca skripnya tuh langsung paham gitu. Oke. Langsung kita lanjut. Ini penulisan basic. Nah, ini statement gabungan. Ini ya, dia bilang jangan menggabungkan kurang dari satu dari statement pada baris yang sama. Contoh nih, dia tuh ngetik jk foo sama dengan bleh, ya kan. Dia ngapain? Dia akan nulis do bleh thing. Ini yang benar. Ke bawah terus ya fungsinya. Sampai 5. Nah, yang salah itu ya ini benar, cuman nggak tidak disarankan kayak gitu. Jadi pembacaannya itu ya kurang baik lah. Contohnya tadi itu di soal ada print, dia nyetak print hello world, yang kedua di sampingnya lagi print hello world apa itu di siapa gitu, itu nggak bagus ya. Kenapa kita bisa jadiin satu print tuh, ngapain harus jadiin dua, itu kan memberatkan memori juga kan. Oke. Nah, ini kalau ditambahin for, ini juga apa salahnya kan ditambahi enter doang gitu biar rapi, apa itu line baru gitu loh. Nah, ini yang sangat tidak disarankan. Ini case row, ini dia bilang do one, do two. Ini saya juga bacanya juga bingung gitu. Oke. Ini trailing comments itu penggunaan koma. Disarankan itu kayak gini. Ya. Jadi biar enak dibaca juga. Oke.
Saat training koma bersifat redundant. Ada kemungkinan kemudahan saat VCS. Oke. Ya ini sih masuk dalam PEP 8 tadi sih, cuman aturan-aturan. Ya, sebenarnya perlu sih. Oke, kita lanjut. Ini penamaan. Oke, penamaan kalau kita overreading itu kita apa ya? Overreading itu kita memaksakan ganti parents-nya itu loh, kalau di Java. Kalian kalau nggak paham, coba search di Google apa itu overreading gitu. Nah, nanti ada overreading sama overloading gitu. Tuh. Kalau kalian belajar Java nanti insya Allah paham lah. Oke. Ini gini, nama yang dilihat oleh user public. Nah, misalnya nama fungsi cari jalan nih. Ini kecil, ini besar kayak gitu. Jadi semuanya kalau bikin fungsi itu cari kamu gitu ya. Nah, ini besar. Kamunya besar gini. K ini. Itu yang benar. Jadi yang pertama kata pertama itu mesti kecil, kata kedua mesti besar, kata ketiga juga mesti besar depannya juga. Nah, itu lebih dipahami sih. Itu penamaan internasional PEP 8. Oke. Yang perlu diperhatikan dalam penamaan itu hati-hati ya, case sensitif juga nama itu. Hindari karakter I atau huruf L kecil. Soalnya kan kalau I sama L kecil itu kadangkala kalau fontnya beda itu hampir sama loh. Saya pernah itu nemuin I sama loh. Itu I besar ya sama ini L kecil, hampir susah dibaca. Kayak gitu. Terus ini ASCII ini nama paket atau nama modul garis bawah kayak tadi kalau kita mendefinisikan sesuatu ini nanti sih ini bukan dasar sih sebenarnya, bukan dasar ya. Terus nama kelas, nah ini pakai camel case atau caps word convention. Jadi kalau nama kayak apa ya, kayak penamaan itu sih kayak di bahasa Indonesia itu semuanya nama orang ya berarti depannya harus kapital. Kalau nama singkatan semuanya hypertext transfer protocol ini HTTP ya berarti semua ditulis dengan huruf besar kayak gitu. Terus kalau penulisan tipe variabel, nah ini lebih pendek lebih baik ya karena dari segi memori kita juga dapat mengurangi file size dari script tersebut. Juga untuk penamaan lebih mudah diingat dari sisi manusianya untuk mengurangi human error. Lagi nama exception. Oh, ini tuh kalau kita bikin exception handling lah. Intinya kalau try catch itu ditambahin tulisan, sebenarnya kita bikin suatu function di mana kalau error kita itu nanti munculin nih tulisan, oh ini error gitu. Nah, ini dia tuh bilang tambahin kata error biar tahu ini tuh baris error keberapa kan itu di try catch gitu. Oke, nama variabel global. Anda bisa menggunakan garis bawah untuk menghindari variabel tersebut. Oke. Ini kalian baca-baca ya. Konstanta ini yang nggak bisa itu ya, ingat ya, konstanta itu yang pasti nggak bisa dirubah lah intinya. Kalian bisa cari apa itu konstanta gitu. Konstanta adalah di Google. Jadi ngulik-ngulik aja sih di Google. Inheritance ini pewarisan sifat. Oke. Interface juga. Oke. Hampir ya emang kayak Java sih. Nanti toh ujung-ujungnya OOP juga kok. Oke, langsung masuk ke percabangan ya teman-teman. Oke, percabangan yang sering kita gunakan itu si decoding bilang kita tuh pasti bikin genap atau ganjil, positif negatif atau nol tuh. If, else, else kayak gitu. Nah ini if
if. Jadi jika var 1 sama dengan 100, if var 1, ya kan, print. Nah, dia mencetak si ini nih, var 1 nih. Jika var-nya 0, baru itu. Coba ya kita kopas, kita bikin script di sini. Nggak bisa di itu ya, jangan di interaktif ya. Kita pakai script di sini. Kalian bisa pakai Notepad atau apa. Kalau mau kayak saya ya pakai ini Visual Studio Code. Tapi jangan lupa tambahkan ekstensi si Python. Oke. Sejenak tadi katanya error. Oke. Ini nah. Ini samain aja ya. Oke. Menjorok-menjoroknya samain semua. Oke. Lalu save. Lalu jalankan. Oke. Nah, dia bakalan benar 1, soalnya kan karena var-nya itu 100. Tapi coba kita nolkan. Kita nolkan. Nah, dia pastinya ke ini, ke percabangan yang kedua. Oke, 100. var-nya 0, 100. Coba nih. 50. 50. Oke sih. Kayak gitu sih, cuman if aja tanpa else, tanpa if else. Oke. Nah, ini else. Else itu bisa dikombinasikan dengan if statement. Jadi sebagai jalan keluar kondisi atau hasil evaluasi kalau false. Jadi kalau salah itu dia ngapain programnya. Oke. Di sini tuh bilang dia bikin variable amount. Dia tuh bersifat integer ya. Masukkan ya. Sebenarnya kita 10 nih, masukkan 10. Kalau kurang dari 1000, ya kan, dia itu diskon. Dia tuh masuknya tuh 10 dikali 0,05. Nah, itu nanti hasilnya nih di diskon sini. Tapi kalau si amount-nya kurang apa itu lebih dari 1000 gitu, dia baru dapat nih diskonnya lebih gede gitu. Kita coba ya. Coba bisa nggak langsung kopas gitu, langsung jalan? Nggak bisa, soalnya terlalu menjorok. Oke. Nah, ini nih nanti pelajaran PEP 8 itu perlu kan. Menjorok enggaknya itu. Program aja bilang salah itu, apalagi manusia nanti yang baca. Amount. Indensasi amount-nya salah. Ini. Oke. Menjorok. Oke, save. Lalu kita run. Masukin nih sebenarnya 50. Oke. 50. Nih diskonnya 2,5. Gimana hasil apa itu ngitungnya? Soalnya 50 dikali 0,05. Coba kita hitung pakai kalkulator. 50 kali 0,05. Nah, ini nih sama kan? 2,5. 2,5. Lalu ini net payable-nya itu dari 50 dikurangi diskonnya nih. Jadi kita nanti bayarnya segini, 47,5. Tapi kalau inputannya lebih besar 1000 gitu. 2000 nih. 2000. Nah, diskon kita juga gede. Soalnya pembelajaran kita lebih besar. Ini kira-kira bisa nggak memahami skripnya? Jadi kita belinya berapa, masukin nih di input kan, disimpan nih sebagai integer. Jadi jika
amount-nya kita kurang dari 1.000, terus dia itu bikin lagi diskon. Diskon itu sama dengan amount dikali 0,5. Terus dicetak deh. Tapi kalau enggak, kalau lebih dari 1.000 ya kan berarti. Baru nih. Lockout terus. Coba. Ya udah. Kayak gitu sih. Ini bener ya. Berarti kita lanjut. Elif. Ini itu alternatif untuk switch case dan if bertingkat di Python. Elif itu kepanjangannya itu else if ya. Else if. Else if. Else if. Biasanya kalau kita di Java kan ngetik else if nih. If, else, all if. Gitu. Ini elif di sini. Jadi kalau amount-nya itu kurang dari 1.000, 0,5. Kalau kurang dari 5.000, 0,10. Tapi kalau lebih dari 5.000, ya kan, diskonnya lebih gede. Gitu. Ini else if ini ya cuman penamaan aja sih, beda sih. Tapi lebih enak ya. Singkat coy. Oke. Nah, ini itu condition expression. If condition, jika kondisi benar, ya kan, pertama akan dieksekusi. Else itu jika kondisinya salah. Nah, gitu sih. Apalagi ya? Kayaknya nggak ada deh. Output null, message output or no data required. Ini apa ini? Kita coba di sini. Keluarnya apa? No data returned. Oke. Bentar, ada WhatsApp apaan? Ada yang mau join, katanya nggak bisa. Siapa? Bisa kan ya, teman-teman? Bisa kok. Security-nya loh, nggak aku apa-apain. Linknya nggak bisa. Bisa semua kok. Bisa semua. Ini yang join lo udah 10. Yang join udah 10. Oke, lanjut ya. Percabangan kayaknya bisa lah kalian. Oke. Ini kuis. Manakah statement ternary operation? Jika kondisi oke. Ini mah kayak yang tadi nih. Kondisi benar, salah. Ya udah gitu doang. Jika kondisi benar, ya kan. Jika kondisi salah, kondisi yang benar. Ya udah gitu doang. Ya kayak gitulah. Kalian baca di bab percabangan. Kalau mau baca ternary itu bacanya lah istilahnya. Begitulah. Perulangan. Oke. Ini perulangan. Perulangan itu di sini ada for, while. Ya. Sebenarnya ada banyak loh. Ada for, ada while, ada do while. Itu tapi di Java ya. Kalau di Python itu ada ini doang. For sama while. Jadi gak usah ngapalin banyak sih. Dulu saya zamannya Java itu ngapalin banyak. Ya pusing juga sih. Tapi ya ujung-ujungnya yang sering dipakai itu for. While juga. While itu soalnya gampang sih bacanya kan ketika kayak gitu. Kalau do kan lakukan apa dulu gitu kan. Kalau for ini ya perulangan gitu. Oke.
Nah, ini nih. Perbedaan for di Python itu tidak hanya untuk perulangan dengan jumlah finite terbatas, melainkan lebih ke fungsi yang dapat melakukan perulangan. Gini-gini. Ini contohnya nih. Kita bikin perulangan later di ini Python. Print current later ya kan. Oke. Kita coba nih. Kita coba ambil. Oke. Kita run. Nah, dia itu mencetak terus nih. Current letternya. Ini fungsi ya, dot format later. Jadi dia itu mengulangi terus P, Y dicetak. P, Y, T, H, O, N. Terus bisa nih untuk nih buah-buahan juga. Ini untuk list. Ya. Contoh fruit. Ini kita ngambil fruit. Kita fruit. Oke. Oke. Ini fruit. Ganti juga. Fruit in fruit. Lalu kita run. Nah, dia akan nyetak ada banana, apple, mango. Oke. Nggak usah itu sih. Nggak usah ke susu sih. Intinya kalau for itu emang agak susah. Oke. Nah, ini nanti hasilnya. Ada ini fungsi len. Masih ingat kemarin teman-teman? Fungsi len. Oke. Kita coba ya. Kita coba hasilnya gimana fungsi len. Kalau masih ingat kalian. Len itu ya ngitung ya. Berapa sih gitu. Banana, apple, mango. Oke. Perulangan. Ribet sih. Enak pakai yang atas ini ya. Dia tuh bilang len itu nggak hanya untuk ngitung doang. Ngitung berapa panjang dari string tersebut juga bisa untuk perulangan. Kayak gitu loh. Nah, while itu ini untuk eksekusi statement. Tapi jika selama yang di kondisinya itu true. Kayak gitu. Oke, count 0. Jadi jika ini 0 dan count-nya kurang dari 5. Berarti kan true ya kondisinya ya, benar ya. Dia akan nyetak terus 1, 2, 3, 4, 5. Soalnya plus 1. Oh nih. Kan perhitungannya dari 0 nih. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 dihitung 1, 1, 2, 3, 4, 5. Kayak gitu sih. Oke. Sebuah bahasa lainnya eksekusi while bersifat infinite atau loop. Jadi ini ya, dia bersifat infinity, akan ngulang terus. Pokoknya kalau kondisinya tidak pernah false kayak gitu. Jadi ini kan dia akan ngulangi terus kalau dikasih kondisi. Kita kasih ya yang agak berat, 1000. Ya dia akan nyetak terus kayak gitu. Nah, ini jangan lupa ya. Pep 8 menjorok-menjoroknya itu. Nah, itu akan itu terus tuh. Nah, ini ya memori juga ya. Dia kan counting terus sampai 10.000, berarti kan 9999. Oke. Itu maksudnya infinity loop. Jadi kalau dia nggak selama kondisinya belum terpenuhi atau nggak false, ya nggak berhenti. Ini kita coba ya. Oke. Ini mah sama kayak analoginya si atas tadi the count, cuman ini dikasih enter kayak gitu, dikasih input. Oh, ya kan? Dia nggak akan berhenti. Dia bakalan tanya terus, masukin nomornya kan.
kayak gitu. Soalnya while true, jadi infinity loop, ngulang terus kayak gitu. Oke, ini nggak bisa dimatiin deh, harus di close. Oke, perulangan bertingkat. Nah ini kayak for di dalam for. Tuh. Coba kita jalankan ya di ini Python. Oke, perulangan bertingkat itu bisa buat gambar loh teman-teman. Dulu kalau ulangan Java itu bisa buat gambar. Ini bertingkat ya, kayak gitu. Ini kita ganti. Nah ini ya cetakan barunya. Oke, lalu kita lanjut ke materi lanjutannya. Oke, kontrol pelulangan. Oke. Nah, ini kalau kalian belajar switch case kan biasanya tahu ada break ya. Nah, kalau di code apa itu kalau di Python itu ngenal break sama continue. Nah, si break itu kan dia tuh menghentikan perulangan kemudian keluar tuh. Jadi lanjut dengan eksekusi pernyataan statement setelah blok perulangan. Gini-gini. Ini gini. Dia itu kan nge-for si tulisan Python, ya kan? Jika si letter sama dengan H ketemu H nih, dia akan berhenti, baru dia itu nyetak sampai H doang. Kita langsung eksekusi ya. Jadi dia tuh nggak akan nyetak semuanya karena dikasih break. Biar dia berhenti dan lanjut ke sini. Gitu bacanya. Oke. Deh. Breaknya menjorok teman-teman. Oke. Oh, kok salah? Break. For if, oke. Menjorok. Break. Oke. Nah, ini yang benar. PYT, ya kan? PYT. Jika dia ketemu H, dia akan berhenti. Nah, pas berhenti, dia mengeksekusi perintah blok selanjutnya, si line 4 ini. Ini yang saya merahkan. Kayak gitu, itu break ya, fungsi break. Oke. Ini sesuai ya. Terus contoh yang kedua, dia tuh bilang var itu 10. Jadi ketika variabel kurang dari 0, dia akan nyetak tuh. Nyetak dulu. Nyetak, dan ketika variabelnya minus 1 gitu, dan jika var sama dengan 5, maka berhenti dia. Nah, kalau gitu ya berarti dia nggak sampai 5, dia akan berhenti. Soalnya nggak ada perintah selanjutnya, nggak ada perintah di nomor 7, itu line ke-7, dia berhenti. Nyetaknya cuma gini, 10, 9, 8, 7, 6 gitu. Terus continue. Continue itu bedanya continue sama break itu ini. Pernyataan continue akan membuat iterasi saat ini berhenti. Kemudian melanjutkan iterasi ke berikutnya mengabaikan pernyataan statement yang berada di antara continue hingga akhir. Kayak gitu. Nah, bedanya nih, pemahamannya gini. Kalau break itu dia kan kalau ketemu H, dia akan berhenti kan. Ya wes, aku berhenti, aku cuma nyetak PYT. Tapi kalau si continue itu, dia tuh cuma bilang, kalau ada huruf H, jangan dikeluarkan gitu. Jadi dia bilangnya cuma P, Y, T, O, N. Dia nyetak terus kayak gitu. Ini nggak usah itu, langsung continue gitu.
continue, accept, tuh P Y T O N ya. Oke, bisa dipahami lah kira-kira. Jadi kalau break itu dia kan berhenti dan lanjut ke statement lainnya. Kalau nggak ada statement ya udah berhenti kan. Tapi kalau si continue itu dia tuh ya ngelanjutin sesuai namanya si continue. Gitu. Dia cuman mengaccept gitu, mengaccept si H. Si H ini nggak boleh keluar, tapi aku mau lanjut ke lanjutannya. Gitu. Oke, ini else setelah for. Kaitan juga dikenal sebagai fungsi else setelah for. Perulangan bersifat pencarian. Oke. Untuk item di kontainer, jika mencari sesuatu item dan mendapatkannya, proses item dan lalu berhenti kan. Jadi kalau dia mendapatkan sesuatu item di dalam kontainer tersebut, ya kan, ini fungsinya, oke, dia akan berhenti. Tapi kalau nggak dapat apapun, ya udah, dia mungkin ngeluarin sebuah fungsinya nih not found in container, mungkin isinya kayak print, maaf, pencarian yang Anda lakukan tidak ada. Misal tuh seperti itu. Dan else setelah while. Berbeda dengan else setelah for, pernyataan statement while blok akan selalu dieksekusi. Oke, pada while menjadi salah. Oh, oke. N sama dengan 5 dan N kurang dari 0. Oke. Dia akan nyetak terus kan. Nyetak terus. Oke, kalau berhenti si loop is finished. Kita coba ya. Saya agak kurang puas sama yang ini. Gimana sih hasilnya? Oke. Jangan lupa samain ya, karena kalau salah menjoroknya juga salah, bacanya juga salah. Oke. Mutia raise hand. Oke, ya, halo. Aku turunin lagi tangan kamu. Oke. Ini hasilnya 43. Oh. 4 dan 3. 4 dan 3. N dikurangi 1. Berarti 4. Oke, 4 dikurangi 3. Oh, ini kuncinya di sini nih. Di N di line 3 ini kuncinya juga. Oke, jadi kalau dia sama dengan 2, dia nggak akan bikin perulangan lagi dan break. Maksudnya seperti itu. Jadi dia kan mencetak terus nih. 5, 4, 3, 2, 1, tapi dikurangin 1. Makanya hasilnya 4, 3. Kan pas mau 2, dia nggak dibolehin. Makanya dia berhenti. Kayak gitu bacanya. Nah, ini pas itu ya udah. Pas itu kayak nggak mau ngapa-ngapain. Pas gitu. Skip lah intinya. Fungsi skip. Oke. Misal nih ada tulisan Python. Sama kayak continue, cuman di sini bisa kita nambahin nih print this is plus block. Oke. Oh, tidak ada yang terjadi saat ia dipanggil. Oke. Sama kayak continue, cuman dia tuh nanti serta memberikan program tetap berjalan saat Anda mengalami kegagalan atau exception. Ya, gitu sih. Gimana jelasinnya? Dia kan nyetak nih P, Y, T, O kan dipas nih sama dia. Tapi dia bilang, this is pass block. Ini cocok sih untuk error try catch gitu. Oke, bersama. Oke.
Ini mungkin conversation membuat list dengan inline loop dan if. Oh, ini itu bikin perulangan tapi ngambil datanya itu dari ini nih, dari list. Number kan. Numbernya itu isinya listnya tuh 1 2 3 4 tuh. Oke, terus di append sama dia. Append terus dipangkatin 2. Pangkat 2. Oke, terus dia tuh nyetaknya dimasukin di list yang nama squares ini. Oke. Hasilnya gimana sih? Oh, ini nih ada hasilnya. Hasilnya 1 2. Oke, 1 dipangkat 1 pangkat 2. Oke, 2 dipangkat 2. 3 dipangkat 2. 3 kali 3 kali 3. 4 16. Oke. Ya benar sih hasilnya sih. Karena kan dipangkat. Tapi dimasukin hasilnya tuh di squares. Terus tapi kalau manggil squares ya bisa nanti print squares gini. Oke. Bacanya sih perlahan ya dari 1 2 3 4 nanti kalau insya Allah paham. Ini sama semua sih konsepnya. Konsep list. Oke, lanjut. Quiz list comparison. Nah, ini juga ada list range-nya itu 1 10 2. Oke. Terus sama dia itu dipangkat 1 pangkat 2 1. Oke. 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Oke, ini sih kalau kalian bingung bisa pakai kalkulator bawaan perpangkatan. Jadi hitung di sini di kalkulator, hasilnya di sini. Atau kalau mau cepet ya udah langsung eksekusi di itu di ini. Oke, menjoroknya dulu. Jangan lupa. Oke. Nah, ini hasilnya 1197. Ya udah ini sih. Bener tuh. Oke, langsung ini penanganan error, exception handling. Oke. Indentasi itu spasi ya. Spasi adalah indentasi. Indentasi. Gimana sih? Indentasi mengandung ada gaya paragraf. Jadi indentasi itu bisa sebuah tab. Kalau kalian nulis di Word itu tab, gitu loh. Dia akan menjorok ke kanan. Bisa juga spasi itu juga disebut indentasi. Kayak gitu. Nah, ini loh. Indentasi ada bagian paragraf yang menjorok. Itu sih. Menjorok. Kalau mereka bilangnya sih cuman menjorok ke kanan kayak gitu, menjorok ke kiri itu. Nah, ini indentasi ini menjorok, ini juga menjorok. Oke. Ini kita tadi kan sudah error-error ya yang di atas tadi itu gara-gara kesalahan indentasi juga. Nah, itu maksudnya tuh. Oke. Pengecualian. Oke. Ya ini tuh cuman apa ya, bab penanganan kesalahan error handling itu kalau kamu ngoding di Python terus salah, itu diberitahu nanti salahnya di mana gitu. Coba ya kita bikin ini. Kita bikin yang benar salah. Kok digabungin sih? Ya ini salah ini. Soalnya indentasinya ya, teman-teman. Oke. Intinya cuman report laporan dari kenapa kok error. Oke, salah. Oke. Penanganan pengecualian. Tadi kan penanganan error ya. Kalau ini itu
apa ya, penanganan pengecualian exception handling. Perhatikan bahwa operasi aplikasi berhenti di X sama dengan 1 dibagi Z, sedangkan bagian print X tidak sempat dioperasikan. Karena aplikasi sudah mengalami pengecualian, sehingga yang terjadi adalah operasi print tidak dapat membagi hasil dengan 0. Oke. Oke. Misalnya kita menangani pengecualian terjadi jika pembagian angka dengan nilai 0. Oh, ini loh, gara-gara Z-nya itu 0. Kacamata itu ono gitu. Open kacamata kecil. Kacamata. Wae gak ono sing tuwile. Mungkin wong kana cepet dot. Betul soal. Oke teman-teman, balik lagi exception handling, penanganan pengecualian itu kayak tadi itu. Jadi si programmer itu udah nyiapin kalau orang pembagian semuanya masukin sesuatu yang bikin error, itu si program nggak akan force close, ya kan? Si program akan bilang kalau error Z sama dengan 0, ya ini dia bilang tidak bisa membagi angka dengan nilai 0. Jadi enggak, si program itu kalau tanpa exception handling, ya dia nanti bakalan force close, atau soalnya programnya nggak didesain kalau ada inputan 0, dia ngapain, dia bingung. Alhasil kan dia menghentikan program itu di tengah jalan. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut ke fungsi. Nah, ini agak pusing ini. Ini sekedar pengenalan aja sih, sebenarnya bukan untuk dasar sih. Fungsi itu, contoh itu kayak gini. Kita mendefinisikan sebuah fungsi baru. Ini fungsi, nama fungsinya di sini ya. Dan ini parameternya kayak gitu. Def print me str, print str. Coba nih, apa sih ini? Print me, oke. Jadi kalau kita bikin print, ya kan, kita kan bisa langsung tuh print bla bla bla. Tapi kalau kita bikin sebuah fungsi sendiri itu, kalau kita bikin nih cetak gitu, kita bikin di sini nih. Dev baru. Kita dev sebuah cetak gitu ya, cetak gitu. Isinya itu string. Bang, cuman kan salurannya niku buntu ngoten, Bang. Akhirnya pas nah, str itu buatan modul. print tuh cetak kan dia. Buatan modul terus polinisial kan buatan patron. Terus sama Delewa mampu. Oke. Nah, panggilan pertama nih, cetak. Jadi kita bisa bikin sebuah fungsi sendiri, nggak harus print gitu. Kita bisa bikin cetak. Loh, itu baru bukannya gak adem, cuma salurannya menisor iki lho kesumbat es batu. Lah iya iki terus tak pateni sedino, biasanya tak pateni, tak resmi sedino, tak baru kok sore durukno adem maneh bisa. Lanjut. Ada sebuah gangguan kecil. Ya contoh kecilnya tadi ya, kita bikin sebuah fungsi untuk mencetak gitu. Kalau kalian bosen sama print gitu, kita bisa bikin sendiri gitu. Kayak gitu sih. Ini apa ya, sama semua sih. Ini kita bikin sebuah fungsi print info ya.
print info itu isinya nama itu kosong ya kan. Nama dan umurnya itu sudah dipastikan 35 ya kan. Dan mencetak nih nama itu dicetak nama, oke, dia manggil nama adalah nama. Oke. Oh, jadi oke. Age, oke. Jadi ketika kita manggil si print info, dimasukkan nih age-nya segini, namanya data, oke. Oh, jadi kalau kita masukin sebuah print info tanpa age, tanpa umur, defaultnya dia tuh ngisi 35 tahun. Tapi kalau kita mengisi si 5, dia akan overriding lah, mengganti si parent ini dengan isian 5 ini. Ya kan? Kayak gitu sih. Oke. Mungkin kita lanjut. Oke, contoh implementasi variabel length argument. Ini apa ya ini penjelasannya? Argumen posisi mendapatkan bersifat dinamis. Oke. Kalau ada sintaksis bintang itu untuk menampung kontainer tuple. Kontainer itu tuple ya. Oke, bersifat O-nya opsional, tidak wajib diisi, boleh kosong. Oke. Argumen. Oke. Bisa nul intinya. Jadi kalau kita nambahin nih si print infonya itu 10, yang nyetaknya 10. Tapi kalau kita kosongin, ya dia kosong. Kalau gitu kita coba gimana hasilnya. Kalau sesuai ya, berarti kita bisa nyetak kosongan, bisa nyetak nulet. Oke, printnya menjorok teman-teman. Oke, save, habis save, lanjut. Oke, kita bikin lagi nih si print, tapi dengan isiannya kosong. Apakah bisa? Oh ya kan bisa ya teman-teman. Dia tuh bikin exception handling. Ya. Jadi kalau si ini nih extract gitu. Ini 0. Ya 0. Misalnya sih. Lakukan posisi oke. 10 itu masuk ke extract. 10. Oke, fungsi anonim. Ini apa ya? Kalau yang fungsi lanjutan ini sih bisa ke video sih. Karena kalau nggak nyoba sendiri nanti nggak itu sih. Logikanya nanti nggak bangkit. Oh. Oke. Gimana ya jelasinnya? Agak susah kalau yang fungsi anonim kayak gini. Fungsi anonim tidak dideklarasikan seperti halnya fungsi kunci def. Oke, melainkan kata kunci keyword atau lambda. Lambda itu kayak di itu ya Android Studio baru itu. Lambda ini bersifat mandiri, memiliki namespace-nya sendiri. Oke. Mungkin kayak void gitu. Void. Jadi fungsi anonim kalau di Java itu void itu dia itu bisa yang apa ya? Tapi void kan nggak ada itunya ya. Mengembalikan nilai. Cuman ini bisa mengembalikan nilai. Kalau keterangan di sini sih cuman menjelaskan, tidak dideklarasikan sebagai kayak fungsi biasa umumnya sih. Melainkan menggunakan kata kunci lambda gitu doang. Ya kalian coba sendiri sih. Dia merata-rata ya kan, sum itu rata-rata. Bukan average, sum itu nambah sih. Oke, 10 tambah 20 30 40.
fungsinya sih mungkin kayak gini nih. Kalau kita ya Python sih nggak perlu tuh kayak mendeklarasikan ini integer atau apa gitu. Nah, daripada mendeklarasikannya satu-satu, ini integer, ini float, pakai lambda. Mungkin sih seperti itu sih. Kalau ada salah ya itu aja sih, nanti komen di YouTube atau di chatnya gitu. Gak susah sih. Cakupan variabel didesain untuk diakses atau tidak dapat diakses. Skop tertentu. Oke. Bergantung deklarasi variabel di fungsi bersifat lokal. Oke. Totalnya 0. Ini variabel global. Dia membuat sebuah function sum. Oke, argumen 1, argumen 2. Total itu argumen dimasukin di argumen 1, argumen 2. Oke. Oke, sum terus. Oke. Ya, kalian baca-baca sih. Lanjut ke menulis metode. Oke. Beda ya sebuah fungsi sama metode. Oke. Nih, kalau kita mendefinisikan word nih. Semuanya nih. Jika hello.py dijalankan, oke, hello.py ini nama skripnya ya, maka program tidak akan menjalankan apapun karena Word hanya berupa definisi. Oke. Kita coba ya. Kita bikin sebuah fungsi. Oke. Lalu kita gitu. Pertama itu kita itu bikin 2 script ya teman-teman. Oke, kita bikin ini Python. Oke, lalu kita bikin lagi teman-teman. Kita panggil nih si script itu nih. Kita panggil dari ini Python kan. Oke. Ini Python teman-teman. Oke, langsung kita panggil nih nama fungsinya tadi kan Word tuh. Ya udah tuh. Import ini Python, isinya Word. Ya kan? Nah, harusnya sih nanti dia nyetak tulisan ini nih. Kita coba aja ya, simpan di satu folder. Oke. Ini metode. Ya metodenya sih ini sih sebenarnya yang di ini Python teman-teman. Oke. Metodenya itu sebenarnya yang di ini Python ya teman-teman. Di sini ini metode itu sebenarnya dia itu cuman manggil. Ya kan? Oke. Ini salah, ini kok txt. Iya dong. Yes dong. Kita buka. Oke, kita run. Hello world, ya kan. Jalan nih. Karena bacanya gini. Dia buat, ya kan. Si ini Python itu dibuat sebagai metode, ya kan. Mendefinisikan sebuah word. Word ini isinya print hello world. Lalu si ini method ini menggunakan mengimpor, ya kan, mengimpor semua isi dari ini Python. Dibaca tuh. Oke, dibaca, ada fungsi Word gitu, dikeluarkan sama dia. Itu bacanya. Oke. Ini sudah. Oke, nama di coding. Oke, langsung print hello nama. Kita tambahkan di sini, teman-teman. Lalu kita tambahkan ini. Print, kita memanggil fungsi print, ya kan. Lalu kita manggil si ini Python.
Lalu kita panggil nama dia. Oke, apakah bisa? Bisa ya, untuk coding. Oke. Bahkan kelas. Nah, ini. Wow. Reviewer Diko bertanggung jawab di kelas ini. Reviewer soft nama, dia akan manggil nama nih. Oke. Dia panggil Diko. Oke, reviewer Diko bertanggung jawab. Alhamdulillah. Nah, ini sama sih, kalian baca-baca aja sih. Implementasi kode. Sama sih. Ini cuman implementasi kode itu gini, cuman import sesuai namanya kan screen-nya Hello 2, ya berarti Hello 2 gitu. Oke, ini mengakses modul dari folder lain gitu. Kita panggil si sistem itu di kita ya sistem, langsung kita panggil patch itu ya itu sih, patch itu ya patch directory lah, terus kita append kan itu dirapikan biar nggak ada spasi atau indentasasi lah kan gitu. Langsung kita manggil si hello gitu ya. Oke, lanjut teman-teman ke pengenalan OOP. Nah ini pusing ini. Oke, OOP itu Object Oriented Programming ya teman-teman. Kalau kalian dulu belajar Java pasti tahu lah gitu. Setiap objek hasil instan dari kelas tersebut, oke. Nah ini itu konsepnya kalau OOP itu gini. Daripada kita ngoding banyak-banyak, mending kita ngimpor kalau fungsinya sama, mending kita ngimpor dari parents itu biar mewarisi sifat si parents, ya kan? Contoh nih kita bikin sebuah kelas hero lah. Sebuah kelas hero di mana kelas hero itu bisa berjalan, bisa berlari, bisa menembak, siapapun lah. Terus nih kelas hero itu dipecah tuh jadi apa ya? Jadi nama-nama hero ya, hero A, hero B, hero C gitu. Nah, daripada tuh biasanya kan kita ngoding satu-satu kan. Hero A bisa berjalan, bisa berlari, bisa ngapain. Nah, kalau si OOP ini daripada kita ngodingnya satu-satu, itu kita pewarisan aja bikin satu codingan, cuman dari parentsnya itu mewarisi sifat dari hero itu. Jadi hero si hero anak-anaknya hero itu ya pasti mewarisi sifat si hero itu, bisa berjalan, bisa berlari, bisa menembak gitu. Soalnya kalau nggak ada OOP, bayangkan aja ya kita pakai codingan struktural ya. Contohnya nih kalau kalian pernah main game Mobile Legends atau game Dota itu ya. Di situ kan ada istilah hero ya pastinya. Hero kan bisa nembak, bisa lari gitu. Kalau kita pakai bahasa struktural, di mana ada hero lawan sama hero kita, ya kan? Kalau struktural itu ya kalau ngodingnya itu dari atas ke bawah kan ya. Dia harus nyelesain si program hero pertama dulu yang dieksekusi yang pertama kan. Siapa yang duluan, dia yang dieksekusi duluan ya. Nah, bayangkan nih kalau kalian di spawn di dua tempat tuh sama hero, ya kan? Dia akan nembak yang hero A nembak duluan, ya kan? Si B nggak bisa mempertahankan diri atau nembak si A karena programnya ini nunggu selesai dulu. Si A mau nembak, mau jalan, selesai. Kalau selesai baru si B eksekusi kayak gitu. Nah, kalau pakai OOP itu diwarisi semua sifatnya tuh hero, dibuat satu model. Hero bisa bisa jalan, bisa nembak, bisa ngapain gitu ya. Jadi alhasil kita nih bisa menjalankan sebuah fungsi yang sama dengan waktu yang sama juga kayak gitu. Saya mau nembak dia mau nembak saya, terserah tuh. Tuh soalnya kodenya langsung jalan itu semuanya. Itu sih kalau konsepnya OOP mungkin. Suara apa itu?
Oke. Kita ini nih, definisi kelas. Kita bikin kelas, nama kelas kayak gitu. Ini kelas kalkulator. Contoh kelas kalkulator sederhana I itu 1 2 3 4. Kita bikin F, dia panggil self. Apaan sih ini contohnya? Nggak jelas. Nggak jelas ini contohnya, sumpah. Bentar. Makan nilai atribut I, ditimpa sama dia. Oke. Kalau OOP itu kayak gitu, teman-teman. Kalau awalannya kan I-nya itu 1 2 3 4 tuh. Ya kan? Terus ini nih di sama kalkulator itu dipanggil tuh. Terus ditimpa dari 1024 tuh. Ya udah, sekarang atributnya berubah. Jadi yang tadi itu cuma 1 2 3 4 5, sekarang jadi 1024 kayak gitu. Oke. Dan kita bisa juga membuat si ini nih, objek namanya. Kan ini tadi kan sebuah fungsi tuh, kalkulator tuh. Ya kan? Kalkulator ini kelas sih. Oh, ini kelas teman-teman. Kelas. Dan kelasnya tuh kita bisa singkat jadi variabel. Nah, tapi bukan variabel lagi, dinamakan objek sekarang. Nah, gitu. Jadi ketika K, ya kan, langsung ini app ini kan mencetak ke layar hello world. Kalau konstruktor ini ya seperti yang kalian tahu ya, konstruktor kayak di Java sih, sama sih. Cuman ini fungsi khusus ini tambahin init, double underscore, terus ketikin init gitu. Putri, duhur ya? Azan di sini. Iya, duhur. Ah, Nunggu, Dev. oke. Tinggal dikit kok, teman-teman. Semangat. Oh, Denny masuk nggak, Denny? Ini masuk tapi diem aja dari tadi. Oke, ya nanti aja di grup. Tunggu itu azan. Ya tadi berisik ya, pas ada om-omku ya. Benerin itu loh kacamata nenekku. Kenapa kacamata? Ya biasa, kacamata kan lepas. Itu apa? Hari raya nggak ada yang ke rumahku, Renjinang masih utuh, coy. Renjinang. Pempek. Mutia. Pempek lewat. Kok denger ya? Istirahat dulu nggak apa-apa kalau mau minum. Soalnya aku yang mau minum. Mutia. Hei. Kak Rene ya. Cak. Surabaya kan new normal dah. Oke. Wow. Belum selesai dah? Belum ya? Belum sih.
Alhamdulillah loh bisa jadi tiga sesi. Jadiin 3 aja ya, jangan lama-lama. Habis ini bahas apa, Put? Jaringan sudah belum sih? Jaringan belum ya? Loh, dia pergi coy. Moderatornya lagi sibuk. Halo Dimas. Dimas masih di situ. Ya Mas. Ayo. Gimana, paham nggak tadi? Insya Allah. Insya Allah ya, sip. Ya kalau udah apa ya, udah pernah ngoding, udah paham pemrograman termasuk Java ya, mungkin Insya Allah paham kok. Tapi untuk kalian semua yang masih belum paham, ya saya sarankan kan banyak itu. Kalau Python kan termasuk bahasa baru tuh. Kalau mau belajar OOP, cari aja tapi dengan sintaks itu sih diganti Java, bahasa Java. Belajar teorinya gimana? Belajar teorinya dari si OOP itu gimana? Kalau teori yang paling gampang dicerna itu tentang game. OOP in game or gaming. Ya kayak tadi itu analoginya kalau kita bikin sebuah hero, kalau kita nggak pakai OOP, nanti hero-nya ya nunggu dulu, nggak bisa langsung bekerja langsung dua gitu, kayak gitu sih. OOP itu kayak gitu. Udah selesai. Sudah lanjut. Udah ya, sip. Lanjut teman-teman. Kelas konstruktor. Apa ya? Konstruktor. Ya konstruktor. Bahasanya apa ya konstruktor ini, teman-teman? Konstruktor itu untuk ini nih, dia bilang aplikasi yang lebih dinamis. Kan sih nggak enak gitu. Apa itu konstruktor gitu? Saya bingung jelasinnya. Apa itu konstruktor? Konstruktor adalah metode khusus yang dieksekusi pada pembuatan objek. Oke. Jadi konstruktor itu dia akan dieksekusi duluan, teman-teman. Kalau kalau di dalam bahasa Java sih, kalau di Android itu biasanya life cycle-nya Android itu apa ya, terlalu dalam ya jelasinnya. Ya intinya gini sih, konstruktor itu sebuah apa ya? Sebuah metode ya kan. Isinya itu eksekusi objek, tapi dia tuh dieksekusinya pertama gitu. Nah, gini, dia kan bikin nih kelas user. User itu isinya username, password gitu kan. Nah, public user dia akan mengeksekusi si user ini, tapi suruh ngapain gitu. Suruh ngapainnya nggak usah di public user. Taruh aja di mana gitu, di user sini gitu, jadiin satu kayak gitu ya kan. Ini nih user isinya kayak gini, dia mengeksekusi user kayak gitu sih. Ya nanti kalau mau paham lebih lanjut sih apa itu konstruktor, terus ke video aja, ke video itu lebih enak. Nah ini belajar konstruktor untuk Java, ini kalian klik langsung kita nonton, enak sih. Jadi konsepnya sama kok, Python maupun itu, cuman nanti ya bahasanya aja sih, sintaknya cuman beda kayak gitu sih. Terus apa lagi ya, metode ini apa ini, metode ini metode dari objek. Gini kita bikin sebuah manusia ya kan, kelas manusia itu bisa makan, bisa berlari, bisa jongkok, itu metode ya teman, kayak gitu. Nah ini contoh-contohnya sih kalau jujur ya, karena kalau saya sih kebiasaan pakai Java, jadi kalau pakai Python itu saya rumongso susah. Tapi aslinya niscaya Python itu memudahkan sebenarnya sih.
Ini cuman 9 baris. Kalau di Java bisa-bisa kalian 15-an kurang lebih segitu paling. Ya ini loh, cuman dia bilang aku bikin kelas kalkulator, mendefinisikan sebuah ini app ini dia self, lalu mendefinisikan lagi kelas metodenya ini, dia kelas ini ditambah, terus dimasukin yang angka-angkanya kayak gitu sih. Kalian coba sih nanti pakai tadi lo caranya, konstruktor pada Java, atau kalau mau emang ada ya konstruktor pada itu sih, konstruktor pada Python di versi video. Nah ini tuh kan nanti ada enkapsulasi itu juga, itu ya bahasa-bahasa kalau kalian udah kenal OOP gitu. Tak lanjut ya. Nah ini juga ngeluh ini lanjutan ini malah. Mekanisme pewarisan inheritance. Oh ini dulu saya belajar inheritance ini waktu SMK, itu juga pusing ngeluh juga. Saya belajar inheritance itu untuk biar paham maksudnya apa sih. Ya saya tahu ini pewarisan, maksudnya ya tadi itu loh. Kalau kita bikin kelas hero, ya kan? Kita bikin kelas hero itu bisa nembak, bisa lari, bisa makan, bisa ya kayak permainan lah intinya, bisa nembak, bisa ngapain gitu. Terus kita bikin nih si namanya misalnya Supardi gitu ya. Supardi itu masuk golongan hero. Lah berarti otomatis si Supardi ini bisa makan, bisa minum kayak gitu loh. Nah, itu pewarisan. Nah, cuman ya apa ya, teori emang nggak semudah praktiknya nggak semudah teori sih teman-teman. Nah itu butuh waktu sih. Di sini tuh dijelaskan bahwasanya nah ini nih init ini kan yang tadi tuh kalau mau bikin sebuah konstruktor apa ini area teman-teman. Ada kak, habis ini saya share. Oh ini ada kakak kelas minta share videonya teman-teman. Ya berarti alhamdulillah ya teman-teman, kelas kita ada yang tertarik. Oke, ya ini apa ya, sumpah kalau kalian belajar OOP ya tadi itu loh, bukan mungkin saya berpikirnya ini susah karena saya nggak biasa lihat OOP yang di Python sih, kayak gitu loh. Ya yes, kayak gitulah. Kalian pakai yang Java aja kalau mau belajar konsepnya doang loh, tapi nanti itunya pakai Python. Nah kalau override itu menimpa si parents ya teman-teman. Jadi kalau apa ya analoginya ya, kita bikin sesuatu ya apa ya, kita bikin hero nih, kita bikin hero di mana nanti si Supardi itu bisa mengubah value utama dari si hero itu, kayak gitu sih kalau override itu apa ya mungkin gini sih, analogi ngawur ya ini ya. Semuanya si hero itu health-nya itu 100. Dipakai Supardi 100 kan otomatis nurun tuh, pakai inheritance ya 100. Habis itu dia diserang musuh, darahnya karek 50, ya kan. Nah pas karek 50 ini dia beli item buat ngehealing lah intinya. Ngeheal buat nambah darahnya lagi menjadi 100. Nah itu bisa pakai override. Jadi mengganti, tapi override itu ganti parentnya loh teman-teman. Ganti 100 tadi loh, bawaannya 100. Lah lek ganti override ya malah ngecit lah. Bawaannya 100, mosok habis ngeheal di override jadi 1000. Jadi overpower lah nanti hero kalian. Ya intinya kayak gitu sih, override itu mengganti sesuatu di parents-nya. Nah ini loh, kelas orang tua, ya kan.
apa yo? Kalkulator kelas kali angka. Oke. Aku sumpah nggak bisa baca aku lek sing di Python ini coy. No comment. Lebih gampang yang di Java. Nanti teman-teman belajar Java aja. Pemanggilan metode kelas dasar dari kelas turunan dengan sintaksis super. Apalagi ini? Variabel private. Ini aku nggak bisa jelasin nanti, seriusan. Anggaplah fungsi tambah angka adalah sebuah fungsi yang rumit, di mana kita sebaiknya gunakan saja kemampuan yang ada di kelas dasar. Oke. Tambah angka adalah sebuah fungsi yang rumit, tapi kita bikin langsung aja lewat parent-nya. Kayak gitu sih dia bilangnya. Tambah angka kan, tambah angka, langsung kita manggil si parent. Aku nggak paham tetap. Variable private ini ya kayak pada umumnya ya, ada public, ada private gitu. Terkait variable private di Python itu ada konvensi di mana penggunaan nama itu diawali dengan garis bawah. Nah, itu underscore itu berarti kalau ada sebuah variabel dengan underscore itu berarti bisa jadi dia itu sebuah objek atau fungsi atau bukan objek sih. Ini loh, sebuah konstruktor juga, tapi kalau variabel itu biasanya ya cuman penamaan gitu, moro-moro dikasih underscore itu berarti dia variabel sifatnya private kayak gitu. Nggak ada contohnya di sini. Nggak ada, pernah terkait struktur data. Nah ini mulai OOP, ini ada kelas barang, kelas pegawai, pas. Berarti ini dia itu diloncati, don ini tahu misalnya. Oh, yang tadi loh pewarisan itu loh. Don ini nama orang semua mana? Don. Habis itu sama dia itu menjalankan fungsi pegawai teman-teman. Nah, si don ini bisa menjalankan fungsi nama, bagian gitu diisi terus ditampilkan. Ya kira-kira kayak gitu. Terus untuk exam ini kalian kalau mau ngerjakan yang kemarin itu kan kelasnya gratis tuh selama 2 minggu kan teman-teman. Itu kalian kalau mau ngerjakan dan mau lulus syaratnya harus di atas 80% sih. Nah nanti kalau udah lulus nanti dapatnya sertifikatnya tampilannya kayak gini teman-teman. Tampilan sertifikatnya mana ya? Masa ini? Nah ini nih. Ini nanti tampilannya kayak gini, ini lumayan ini. Soalnya sertifikatnya berlakunya 3 tahun teman-teman. Jadi kalian bisa lah memakai ini untuk mungkin nanti saat kerja atau apa gitu. 2023 baru expired. Kalau expired dia ngetes lagi, beli lagi. Kayak gitu sih. Nah, dari materi udah habis alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Kalau terkait OOP, saya sarankan untuk Java aja sih. Oke, ada Java. Materinya masih entek. Ya, alhamdulillah bagus. Habis. Gila, bagus-bagus. Buanter. Berarti pertemuan terakhir ya? Iya, ya. Nanti itu aja sih. Nanti Mas Denny bisa ngelis teman-temannya yang di itu loh, di Google Form biar di-generate sertifikatnya. Nanti tak mintain tanda tangan digital ke pembina kita, Bu Rizky, sama tanda tangan saya sendiri kayak gitu. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tuh Rizky, Zuratul Farihah, Ilham. Ada yang ditanyakan? Ida Fauzia. Enggak, Mbak. Sudah. Katanya menyusul, Mbak. Sudah ya? Oh ya udah. Nah, saya nggak itu loh, maksudnya ya di sini sama-sama belajar aja ya. Mas Fatur, silakan. Gimana? Gimana Mas Ilham? Putus tadi. Enggak, itu tadi orang luar. Oh gitu. Ya udah, mungkin segitu aja ya. Apa ya? Tak screenshot dulu sih buat laporan. Itu sebentar Dimas mau tanya. Monggo.
Dimas tanya, oh. Itu Mas, mau tanya. Iya, Mas. Saya mesti kaget loh kalau kamu ngomong. Python ini buat bahasa pemrograman apa ini, Mas? Iso Maksudnya? ke Android apa ke web apa ke cenderung ke desktop? Gini, Python saya. Aku masih belum paham awal. Cenderung kemana itu? Python itu saat ini apakah bisa untuk Android? Saya juga belum tahu ya, Python Android apakah bisa. Tapi yang pasti untuk website bisa, coy. Oh, ini berarti khusus website gitu? Oh, enggak. Kalau kita lihat dari bahasa Python kan sangat apa ya? Ya kayak Java. Sangat mudah dipahami, terus banyak library-nya. Jadi enggak nutup kemungkinan aplikasi untuk Android kayaknya pasti bisa sih. Cuman yang sudah ada, ini kalau kalian lihat Django pernah dengar nggak Django? Ya pernah. Nah, Django ini kan sebuah web framework tuh. Nah, ini itu dibangunnya pakai bahasa Python. Kayak gitu. Ini pakai bahasa Python ini. Terus biasanya si Python itu untuk apa ya? Untuk buat website bisa. Untuk buat berarti multi choice. Bisa website, bisa Android. Kalau dibilang multi choice sih belum tahu ya aku. Cuman maksudnya gini, maksudnya multi choice kan kita ngoding satu, keluarnya langsung deploy banyak gitu kan ya. Oh iya. Nah, kalau di Python ini masih belum tahu sih aku kayak gitu. Taunya ya kalau kita bikin untuk website ya kita pakai framework Django. Terus kalau kita bikin untuk data mining, biasanya sih untuk machine learning sama data mining. Kayak gitu. Nah, itu nanti pasti kalau kalian ingin jadi data scientist, orang yang mempelajari data kayak gitu ya, itu pasti pakai Django. Kok pakai Django? Pasti pakai Python. Kayak gitu. Soalnya gini, di era zaman sekarang itu data mining itu udah profesi yang paling orang itu paling dibutuhkan. Soalnya contohnya kayak gini. Kenapa sih Google sama Siri, tahu Siri ya? Tahu. Nah, Google sama Siri itu bisa kita kalau ngomong, tolong siapkan alarm, ya kan? Dia buka aplikasi alarm kita, siapkan jam berapa, kayak gitu kan. Nah, terus bisa lagi carikan saya potong rambut terdekat, kayak gitu. Nah, itu dia itu pakai mesin deep learning. Deep learning itu mempelajari sifat-sifat, ya mempelajari apa ya? Deep learning itu intinya komputer belajar dari inputan kita kayak gitu. Ya sebenarnya banyak sih konsep deep learning itu enggak komputer itu enggak melulu kita harus dikasih contoh gitu. Kadang komputer enggak usah dikasih contoh bisa mempelajari sesuatu kayak gitu. Nah, tapi untuk hasil yang lebih bagus ya itu dikasih contoh itu. Nanti kalau kalian hubungannya sama data scientist atau machine learning ya nanti hubungannya sama Django. Django lagi Python, astagfirullah. Sama Python. Nah, itu. Makanya itu jangan kaget ya. Sekarang itu ada namanya deepface. Ya. Deepface itu kalian udah tahu belum? Teknologi deepface. Contohnya kalau kalian sering bermain Facebook ya, Facebook. Itu sumpah, itu agak kayak Terminator, film Terminator itu loh. Sekarang udah medeni sih lah aku bilang. Jadi di Facebook itu dia tuh pakai teknologi deepface, di mana kalau kalian itu sering-sering ngetek orang ya. Kalian itu suka foto-foto, ngetek sahabat kalian lah, namanya si ABC gitu. Kalian kasih data nih si komputer. Kalian ngetek itu 10 kali langsungnya. Ya sama komputer dipelajari algoritmanya. Oh, kalau hidungnya pesek, rambutnya putih, berkacamata. Nah, itu mesti kalau sama dia si anak ini, tapi itu pasti temennya ini namanya ini. Nah, si Facebook itu pakai teknologi deepface. Dia tuh bisa ngetek otomatis. Jadi ojo kaget
kalian moro-moro kalian ngupload foto nggak pernah nge-tag, moro-moro ada tag otomatis, ya itu. Nah, kalau sing teknologi deepfake yang paling menakutkan zaman sekarang itu merekonstruksi wajah di video, tapi kita bisa palsukan. Ya ini yang berbahaya ini. Sudah ada teknologinya. Jadi ini sih katanya sih untuk industri hiburan. Lah tapi kalau apa ya, intinya teknologi sih kayak pedang berpilah dua ya. Kalau bayangkan ya kalau kayak gini dipakai sama teroris. Orang bisa ngomong pakai wajah ya. Nah, ini kalian lihat nggak video yang aku putar ini? Lihat. Nah, ini itu orang ya kan. Orang pakai teknologi deepfake. Nah, dia tuh bisa nge-cloning mukanya itu loh, Putin. Putin tahu kan Putin? Putin si presiden Rusia. Terus ini. Loh. Oh iya. Loh. Terus ini si siapa iki? Trump. Ya, si Donald Trump. Heeh. Loh. Bayangkan itu. Nah, itu dia tuh pakai teknologi itu. Deepfake digolongkan dengan kenapa kok bisa mimiknya sama, anunya sama, ya itu soalnya komputernya udah dikasih bahan ajaran terus. Makanya kalian pernah berpikir nggak kenapa WhatsApp itu digratiskan sama Facebook lah. Nah, sebenarnya WhatsApp itu gratis ya soalnya kita yang produknya mereka. Nggak dikasih kita biaya, tapi kita yang jadi produknya mereka. Kita setiap hari berpesan. Nah, berpesan itu dipelajari algoritmanya. Kalau orang nyapa hai, nyapa assalamualaikum, nyapa halo, nyapa apa, itu dipelajari. Oh, pasti orang kan jawab opo, jawab oh ada orang jawab pp doang itu siapa itu. Nah, itu dipelajari datanya sama si Google, sama si Facebook. Diambil datanya kamu, dipelajari untuk membuat chat apa itu ya, chat digabungan sama AI, sama artificial intelligence. Jadi jangan salah sangka kalau kalian digratiskan sesuatu mesti nggak ada benefitnya. Mereka menjual data kita. Makanya pernah nggak kalian ada WhatsApp, ada centang biru bisnis. Nah, mereka tahu nomor kita, padahal kita nggak pernah memberitahu si pihak WhatsApp nomor kita gitu. Ya aslinya nggak ada yang aman di dunia ini. WhatsApp-nya bilang kita aman, terenkripsi end to end gitu, pesan kita gitu. Itu bullshit. Ya kalau pesan sih mungkin masih iya, masih pesan iya. Pesan itu ya emang kalau pesan. Tapi ya ojo percayalah. Ya kayak gitulah intinya. Semua data kita dijual sebenarnya. Ya itu nanti untuk melahirkan sebuah kayak gini nih. Sebuah teknologi yang bisa belajar sendiri. Ya tapi ya itu sangat mengancam kerjaan manusia di kemudian hari sih. Kalian kalau leye-leye doang nggak paham teknologi, moro-moro nanti kalian kerja digantikan robot. Ya wes kayak gitulah. Itu hubungannya sama Python juga ada. Ya tapi koyoknya aku ini nggak bisa jadi data scientist. Soalnya data scientist itu manifestasi dari beberapa ilmu sih, kayak statistika gitu. Tahu nggak statistika? Nah, statistika aku aja tidur waktu di kelas kuliah kok. Sama nah, itu statistika itu baru satu, ada lagi business knowledge. Ya, semua itu ada hubungannya sama money lah. Ngapain kita bikin teknologi canggih kalau nggak ada hubungannya sama uang? Ya, kayak gitulah. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Sudah. Panjang. Sorry lu, panjang. Oke. Ya udah sih teman-teman, terima kasih sudah mengikuti ya seminar daring ini sih. Ya ini seminar kan? Seminar workshop ya? Workshop daring ini. Ya saya perwakilan dari seminar. Iya. Oke, saya perwakilan. Itu masih ngomong? Oh enggak udah. Saya perwakilan dari masih ngomong sama Ilham. Oh masih? Enggak itu suara teman. Itu luar. Oke.
Ya udah, saya perwakilan dari UKM Cyber Devalti Akbar Suradi, dan pembina kami belum bisa hadir. Soalnya saya juga lupa ngecat sih. Tapi nanti malah panjang loh kalau ada pembina loh. Ya udah, terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa Terima kasih, Mas. saya stop, terus pause recording.